Dalam ajaran agama Hindu, Kali Yuga merupakan kebalikan dari zaman Satya Yuga atau Kerta Yuga, di mana kalau pada zaman Satya Yuga, hati manusia benar-benar tertuju kepada Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pengembali alam beserta isinya. Sedangkan pada zaman Kali Yuga, kepuasan hatilah yang menjadi tujuan utama dari manusia. Pada zaman Kali Yuga, manusia merasa puas jika sudah memenuhi segala sesuatu yang bersifat materi atau keduniawian, baik itu berupa harta atau kekayaan, ataupun tahta atau kedudukan. Menurut kitab Kekawiniti Sastra, tanda-tanda zaman Kali Yuga adalah manusia lebih mengutamakan kekayaan, ajaran-ajaran agama diabaikan atau diputarbalikan, dan dijadikan alat untuk mencapai cita-citanya. Agama Hindu memberikan tempat yang utama terhadap ajaran tentang dasar dan tujuan hidup manusia. Dalam ajaran agama Hindu, ada suatu sloka yang berbunyi, Moksartam Jagat Ita Yaca Iti Dharma, yang berarti bahwa tujuan beragama adalah untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan kebebasan abadi atau moksa. Ajaran tersebut dijabarkan dalam konsep Catur Purusa Artha, yang terdiri dari Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Berbeda dengan agama lainnya, dalam agama Hindu, surga merupakan kebahagiaan sementara, sedangkan kebahagiaan yang sejati adalah moksa, yang merupakan tujuan tertinggi dari agama Hindu. Dalam konsep agama Hindu, moksa artinya kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi, dan lepas juga dari perputaran reinkarnasi atau punarbawa kehidupan. Bagaimanakah cara manusia mencapai moksa di zaman Kali Yuga? Jawabannya, untuk mencapai pembebasan di zaman Kali Yuga dapat kita temukan pada kitab para Saradharma Sastra yang berbunyi, pelaksanaan penebusan dosa yang ketat atau tapa merupakan kewajiban pada masa Satya Yuga. Pengetahuan tentang sang diri atau jenana pada masa Treta Yuga, pelaksanaan upacara kurban keagamaan atau yajnya pada masa Dwapara Yuga, dan melaksanakan amal sedekah atau danam pada masa Kali Yuga. Dari kutipan sloka ini sangat jelas bahwa berdana punya merupakan kewajiban utama manusia pada zaman Kali Yuga. Untuk mencapai moksa di zaman Kali Yuga tidaklah semudah mencapai moksa pada zaman Satya Yuga. Hal ini disebabkan karena zaman Kali Yuga merupakan zaman kehancuran atau kegelapan. Dan untuk mencapai moksa di zaman Kali Yuga, seorang harus memahami dan mematuhi persyaratan-persyaratan dalam aktivitas hidupnya, sehingga proses mencapai moksa dapat berjalan sesuai dengan norma-norma ajaran agama Hindu. Perlu juga diketahui, manusia bisa mencapai moksa bila ia telah menyadari dirinya yang sejati. Untuk mencapai moksa tidak hanya bisa didapat setelah hidup ini berakhir, akan tetapi moksa dapat dicapai saat masih hidup di dunia ini, yang disebut dengan jiwa mukti, dan adapun ciri-cirinya seperti selalu dalam keadaan tenang secara lahir maupun batin, tidak terpengaruh dengan suasana suka maupun duka, dan tidak terikat dengan keduniawian, serta tidak mementingkan diri sendiri. Jadi, pada hakikatnya, semua manusia dapat mencapai moksa karena terlahir menjadi manusia sangatlah utama. Hal ini tertuang dalam kitab Saras Samuscaya Sloka 4 yang berbunyi, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara atau lahir dan mati berulang-ulang dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keutamaan dapat menjelma menjadi manusia.